Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Septiani. Saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari sistem reproduksi pria dan wanita dan fungsinya. Baiklah, di sini sistem reproduksi pria. Yang pertama, vas deferens, kandung kemih, tulang kemaluan, uretra atau saluran kencing, jaringan erektil, uretra, kepala penis, kulit luar, testis, skrotum, epididymis, kelenjar Cowper, kelenjar prostat, saluran ejakulasi, rektum, dan vesikula seminalis. Dan fungsi sistem reproduksi pria yang pertama adalah vas deferens. Adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan vesikular seminalis yang terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens menyangkut sperma matang ke uretra untuk persiapan ejakulasi. Dan yang selanjutnya, kandung kemih sebagai tempat penyimpanan urin hingga dikeluarkan oleh tubuh. Selanjutnya, tulang kemaluan berfungsi melindungi alat atau organ reproduksi. Dan jaringan erektil berfungsi mengandung pembuluh darah dan ujung saraf perasa sehingga penis menjadi merenggang dan mengembang. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Testis berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Skrotum berperan menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sekaligus pematangan sperma sebelum disalurkan ke vas deferens. Kelenjar Cowper berfungsi menghasilkan cairan preseminal atau cairan preejakulasi. Kelenjar prostat berfungsi mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Selanjutnya, saluran ejakulasi berfungsi menggabungkan sperma yang disimpan dalam ampula dengan cairan mani dan kemudian mengangkut mereka ke prostat. Selanjutnya, rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan fases. Vesikula seminalis berfungsi memproduksi sekaligus menyimpan cairan yang nantinya akan menjadi cairan mani. Dan selanjutnya, sistem reproduksi wanita. Uterus terbagi menjadi 3, yaitu myometrium, perimetrium, dan endometrium. Selanjutnya, kantong rektouterim. Selanjutnya, kolon sigmoid, fornix, cervix, rektum, vagina, anus, kelenjar vestibular, bibir besar, bibir kecil, kelenjar parauretral, klitoris, uretra, simfis pubis, kandung kemih, kantung vesikouterin, ligmen besar, tabung rahim, indung telur. Dan fungsi sistem reproduksi wanita. Yang pertama, uterus. Uterus berfungsi menerima sel telur yang dibuahi yang berubah menjadi janin dan akan menahannya selama perkembangan. Dan yang kedua, kantong rektouterin sebagai titik drainase untuk cairan dalam rongga. Dan kolon sigmoid berfungsi untuk mengusir sampah ke dalam rektum. Dan fornix berfungsi menahan uterus dalam posisi antefleksi. Cervix berfungsi menghasilkan lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases. Vagina sebagai saluran persalinan
hingga masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Anus sebagai tempat keluarnya sisa hasil pembuangan pencernaan yaitu feses. Kelenjar vestibular berfungsi menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan intim. Bibir besar berfungsi untuk menutup dan melindungi organ kelamin luar lainnya. Bibir kecil berfungsi untuk membentuk perlindungan di sekitar klitoris dan uretra. Kelenjar parauretral. Kelenjar ini berisi dengan cairan alkalin yang sama dengan prostat pria. Uretra berfungsi saluran keluarnya urin dari kandung kemih. Selanjutnya, simfisis pubis membantu, mendukung, dan menstabilkan panggul. Kandung kemih berfungsi menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Kantong vesikouterin berfungsi untuk menampung urin yang diekskresikan ginjal. Ligamen besar berfungsi menetapkan kedudukan uterus. Tabung rahim berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Yang terakhir, indung telur berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Dan selanjutnya, sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, ovarium, saluran telur, folikles, corpus luteum, dinding rahim, endometrium, vagina, serviks, dan uterus. Fungsi sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, ovarium berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Yang kedua, saluran telur berfungsi membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Dan yang ketiga, folikel berfungsi menghasilkan estrogen, suatu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Yang keempat, corpus luteum berfungsi menghasilkan hormon progesteron yang berguna untuk mengatur siklus menstruasi. Yang kelima, dinding rahim, tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Dan yang ketujuh, vagina, sebagai saluran persalinan, tempat masuknya sperma ke rahim hingga salurannya keluar darah. Dan yang terakhir adalah serviks, fungsinya memproduksi lendir atau mukus. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama, mons pubis, dan yang kedua, preputium dari klitoris, dan yang ketiga, pembukaan uretra, keempat, vestibulum, selanjutnya labia mayora, vaginal opening, hymen, labia minora, dan glana of clitoris. Fungsinya, mons pubis berfungsi melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Preputium dari klitoris, kulit luar yang melindungi klitoris. Pembukaan uretra berfungsi mengeluarkan feses. Vestibulum berfungsi sebagai tempat bermuaranya uretra atau saluran kencing dan vagina atau liang. Labia mayora berfungsi untuk menutup dan melindungi organ kelamin luar lainnya. Vaginal opening berfungsi sebagai saluran keluar untuk mengeluarkan darah saat haid. Hymen berfungsi mengelilingi atau menutupi sebagian dari muara vagina. Labia minora berfungsi untuk membentuk perlindungan di sekitar kedua klitoris dan uretra. Dan yang terakhir, glana of clitoris berfungsi memicu dan meningkatkan ketegangan sosial saat berhubungan intim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.